Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Anda, apabila di depan rumah Anda ada pohon mangga, ada benalunya, ada hamanya, bagaimana cara Anda membersihkannya? Tentu Anda akan membersihkan hanya benalu atau hamanya. Tetapi ada yang langsung memotong pohonnya, padahal buahnya sedang ranum dan siap dipetik. Coba lihat video ini. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah tentang puasa. Diibaratkan pohon itu adalah fitrahnya, sedangkan hama-hama atau benalu itu penyakitnya. Seharusnya tidak perlu ditebang pohonnya, tetapi cukup dibersihkan hanya benalu dan hamanya. Tetapi yang terjadi adalah banyak orang menebang habis pohonnya, akibatnya tiada lagi manfaatnya. Begitu juga dalam berpuasa. Ada cara untuk membersihkan, namanya tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Itulah hikmah puasa. Tetapi jangan lupa, biarkan kebaikan fitrahnya itu tumbuh menghasilkan buah, disebut takwiyatun nafs, yaitu menguatkan jiwa. Artinya pohon itu harus tetap tumbuh hingga ia memiliki kekuatan. Coba di bulan Ramadan banyak orang yang malah tidur-tiduran, benar ya? Tidurnya seharian, kemudian bangun setelah mau buka puasa. Ini yang terjadi. Padahal ketika bulan Ramadan, jangan lupa, Nabi Muhammad SAW ya justru perang Badar. Bahkan setelah bulan puasa, 3 hari kemudian perang Uhud. Ya, mereka melakukan perang ketika suasana di dalam puasa, tidak makan dan tidak minum. Hittin, perang Hittin ketika Yerusalem dibebaskan, itu pun di bulan puasa. Banyak lagi kisah-kisah besar itu justru terjadi di bulan Ramadan, termasuk kemerdekaan Indonesia terjadi di bulan suci Ramadan. Juga ketika Fatu Mekah atau pembebasan Mekah juga di bulan Ramadan. Artinya apa? Puasa adalah membebaskan. Puasa adalah memerdekakan. Apa yang dimerdekakan? Fitrah. Apa fitrah? Disitulah nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kebersamaan yang mungkin selama ini tertutupi oleh penjajah. Bukan hanya penjajah Belanda, bukan hanya penguasa Yerusalem yang menguasai saat itu, bukan hanya penguasa Mekah, tetapi juga penguasa yang ada dalam diri kita harus juga dimerdekakan. Tapi jangan lupa, tetap perkuat nilai-nilai fitrah yang mengajarkan tentang kebenaran, keadilan, kasih sayang, kebersamaan, dan nilai-nilai fitrah yang ada pada diri manusia. Ya, lucu sekali karena kebanyakan ditebang habis. Akibatnya ketika selesai berpuasa, bukan dia bertambah kuat, tapi malah bertambah lemah. Karena apa? Karena tidak ada dan tidak tahu apa yang dibersihkan dan apa yang dikuatkan. Kita harus tahu yang dibersihkan itu adalah belenggu-belenggu yang menutupi kekuatan spiritual kapital kita. Inilah makna bahwa puasa adalah menguatkan kekuatan kita, melemahkan belenggu ego kita. Masih ingat bagaimana kisah kebakaran hutan di mana asapnya sampai menutup beberapa negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, karena mereka ingin membuka perkebunan kelapa sawit. Caranya membakar hutan. Dengan membakar hutan, maka binatang-binatang yang hidup di sana, pohon-pohon yang ada di sana habis. Dari mulai burungnya, kemudian rusa, gajah, harimau, semuanya menjadi punah akibat mau membuka lahan. Begitu juga ada yang ingin menangkap ikan. Untuk menangkap ikan dipergunakan trowel, ya, pukat harimau. Segala biota-biotanya diangkat hanya untuk menangkap beberapa jenis ikan. Dan bahkan yang lebih parah lagi, membom lautan untuk mematikan ikan, tapi semuanya, karangnya mati, yang lain juga mati. Begitu juga ketika berpuasa, semuanya dibom, semuanya dibakar, termasuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Tidur nyenyak, tidak ada kekuatan. Jadi puasa bukanlah membakar hutan.
Puasa bukanlah membom lautan, tetapi puasa adalah hanya membersihkan belenggu-belenggu yang menutupi fitrah dan membiarkan fitrah itu hidup kembali atau taqwiyatun nafs. Inilah kunci kekuatan untuk melahirkan manusia sejati. Saya akan lanjutkan 3 hal penting yang harus kita dapatkan, 3 tips, yaitu bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana meningkatkan menjadi orang bijaksana atau wisdom, yang ketiga adalah mengendalikan prinsip kita. Kita lanjutkan.